Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, teman-teman? Mudah-mudahan kita masih tetap sehat dan bisa beraktivitas. Baik, di video kali ini kita akan menjelaskan atau menginformasikan kepada teman-teman terkait proses pelatihan yang saya ikuti di Kartu Prakerja. Karena di video sebelumnya saya sudah menginformasikan kepada teman-teman bahwa tetap menunggu masukan dari teman-teman terkait materi apa yang akan kita ikuti di program Kartu Prakerja ini, karena sesungguhnya saya melakukan pelatihan ini untuk kemudian saya bagikan ke teman-teman. Nah, sambil menunggu masukan dari teman-teman terkait pelatihan yang akan kita ikuti nantinya, nah, saya sudah mengikuti pelatihan sebelumnya terkait fotografi bagi pemula. Nah, di sini sudah saya ikuti, teman-teman. Di sini fotografi untuk pemula seharga 100.000. Saya ikuti dia di platform sekolahmu yang ini, teman-teman. Di sini. Nah, sekarang kita akan ikuti pelatihannya seperti apa, modelnya, kemudian penjelasannya, lalu kemudian nanti kita juga akan melihat materi yang sama pada platform yang berbeda. Artinya pada media yang lain selain dari yang disediakan oleh Kartu Prakerja. Di sini kita hanya ingin memberikan penjelasan ke teman-teman bahwa tidak hanya di Kartu Prakerja saja materi-materi itu disajikan, apalagi pada program Kartu Prakerja itu semua berbayar. Nah, sekarang kita ikuti pelatihannya atau kita ikuti model pelatihannya. Kita masuk di ini platform sekolahmu. Oke, saya sudah masuk sebelumnya, jadi akun saya terdaftar di sini, teman-teman. Nah, kita langsung saja karena saya sudah mengikuti programnya, jadi saya ikuti di program seperti ini. Nah, ini dia. Ini adalah rekap yang sudah saya ikuti, dan kebetulan saya hanya mengikuti satu kegiatan pelatihan di sekolahmu. Jadi kita lanjut saja di ini, teman-teman, di programnya. Nah, ini dia, teman-teman. Jadi fotografi untuk pemula ini saya sudah kerjakan 100%. Artinya kegiatan ini sudah selesai saya ikuti. Nah, seperti apa kegiatan ini, model penyajiannya seperti apa, di sini sudah ditampilkan, teman-teman. Di bagian sini ada 3 aktivitas, deskripsi, dan sampai pada penerbitan sertifikat pelatihan yang saya ikuti. Nah, di aktivitas kegiatan, di aktivitas pelatihan, di sini ada beberapa pembahasan. Pertama, dalam pengenalannya, jadi introduction fotografi untuk pemula. Jadi di sini ada video terkait
perkenalan. Jadi perkenalan ini perkenalan terkait fotografi atau perkenalan narasumbernya. Kemudian pengenalan fotografi. Jadi seperti banyak video-video di YouTube lainnya, itu juga yang akan kita lihat nanti seperti apa. Video materi yang sama tetapi kita lihat di luar kartu prakerja seperti YouTube misalnya. Nah, ini dia modelnya. Fotografi. Sebenarnya apa sih fotografi itu? Banyak orang atau fotografer mengartikan fotografi itu dengan definisi yang beda-beda. Ada yang definisiin dari bahasanya, yaitu dari kata fotos dan grafos yang artinya cahaya dan gambar. Banyak juga yang mengartikannya. Nah, jadi itu terkait penjelasan fotografi. Nah, sekarang apa sebenarnya inti dari fotografi untuk pemula ini di kartu prakerja? Nah, ini dia. Jadi dia banyak bicara tentang ini teman-teman, tentang exposure triangle, kemudian white balance dan metering kamera. Jadi dia lebih kepada bicara tentang pentingnya exposure triangle ini. Nah, seperti apa penjelasannya? Kita akan ikuti sedikit saja terkait penjelasan materinya. Seringkali teman-teman yang baru menggunakan kamera bingung buat nentuin pencahayaan yang baik saat mengambil gambar. Nah, jangan panik dulu. Di video kali ini kita bakal bahas gimana mengatur pencahayaan dengan exposure triangle. Yuk, kita mulai. Saat kita merekam atau memotret sebuah gambar dengan kamera, sebenarnya kita merekam pantulan cahaya dari benda yang kita jepret. Nah, kalau cahaya yang terekam itu dikit, otomatis foto yang dihasilin bakalan lebih gelap, yang biasa disebut dengan underexposed. Untuk itu, kita perlu tahu gimana cara terbaik yang bisa kita lakukan buat menentukan cahaya yang tepat saat memotret. Kuncinya dengan memahami exposure triangle atau segitiga exposure. Sesuai namanya, segitiga exposure ini terdiri dari 3 bagian, aperture, shutter speed, dan ISO. Ketiganya yang bakal nentuin banyaknya cahaya yang bakal masuk ke kamera. Pertama, shutter speed. Shutter speed ini kecepatan atau lamanya rana membuka dan menutup. Nah, rana itu semacam tirai atau penutup yang ada di depan sensor kamera. Dia bakal membuka ketika kita menekan tombol shutter. Kecepatan rana membuka dan menutup ini bisa kita atur dengan shutter speed. Biasanya di kamera, shutter speed itu ditunjukkan dengan angka seperti 1/2000, 1/1000, 1/500 sampai dengan angka 1, 2, dan seterusnya. Ini, kalau angkanya 1/1000, artinya rana itu bakal membuka dan menutup dalam waktu 1/1000 detik. Cepet juga ya. Nah, tapi kalau 1 atau 2, ini maksudnya 1 detik atau 2 detik lamanya rana membuka dan menutup. Nah, apa pengaruhnya pada cahaya yang masuk ke kamera? Ibaratkan aja, rana ini adalah pintu sebuah ruangan yang gelap dan di luar kondisinya terang. Dan kamu berada di dalam ruangan itu. Kalau kamu buka pintunya dalam waktu yang lama, otomatis cahaya yang masuk ke dalam ruangan bakal makin banyak. Ruangan bakal terang. Tapi kalau kamu bukanya sangat cepat dan kembali menutup, cahaya yang masuk ke ruangan cuma dikit. Jadi ruangan nggak begitu terang. Sama halnya kayak pintu tadi, makin cepat shutter speednya atau rana membuka dan menutup, makin dikit cahaya yang masuk ke kamera. Hasil foto bisa jadi bakalan lebih gelap. Kebalikannya, makin lama shutter speednya, makin banyak cahaya yang masuk dan foto bakal lebih terang. Satu lagi, shutter speed ini ada efeknya sama foto yang dihasilin. Dia bakal mempengaruhi ketajaman gambar yang kamu ambil. Coba perhatiin foto ini. Ini foto yang diambil dengan shutter yang cukup cepat, 1/400. Ya, objek bergerak yang kita foto bakalan freeze atau diam. Tapi kalau shutternya yang dipakai itu rendah, contohnya 1/30, objek yang bergerak pada foto bakalan blur atau terlihat motionnya. Sebenarnya nggak ada angka mutlak untuk shutter speed yang baik itu
dan kreativitas kamu. Nah, itulah shutter speed pada kamera. Fungsinya mengatur kecepatan rana untuk membuka dan menutup yang berpengaruh pada ketajaman gambar dan kecerahan pada foto. Tapi pengaturan shutter aja nggak cukup buat ngatur pencahayaan. Kita butuh komponen exposure triangle berikutnya, yaitu aperture dan ISO yang bakal kita bahas di video selanjutnya. Kalau kamu udah paham sama shutter speed ini, langsung aja move on ke video berikutnya. Nah, itu materi pertama. Kita lanjut teman-teman di materi kedua, masih bicara tentang exposure triangle. Seringkali teman-teman yang baru menggunakan kamera bingung buat nentuin pencahayaan yang baik. Hai teman-teman, di video sebelumnya kita udah bahas mengenai shutter speed, salah satu komponen dalam exposure triangle. Di video ini kita lanjutin ke dua komponen lainnya, yaitu ISO dan aperture. Aperture biasa disebut bukaan atau f-stop. Di dalam lensa, aperture ini kayak susunan lempeng yang berkumpul membentuk lingkaran. Ini bisa membesar dan mengecil. Dan aperture ini akan membentuk sebuah lubang tempat cahaya masuk ke kamera. Bisa kita bilang salah satu fungsinya sama kayak pupil di mata kita, yaitu buat ngatur banyaknya cahaya yang masuk ke kamera. Biasanya aperture ini ditandai dengan f-numbers atau f-stop, misalnya bukaan atau f1,4, f2, f2,8, sampai f22, atau bahkan ini bisa lebih dari itu, tergantung kapasitas lensanya. Angka-angka ini bakal berpengaruh pada jumlah cahaya yang masuk dan luas ketajaman fokus. Makin besar bukaan aperturnya, maka angka f-stopnya itu bakalan kecil. Kebalikannya, kalau bukaannya kecil, angka ini makin besar. Artinya, kalau bukaan yang gede, cahaya yang masuk itu bakal lebih banyak, dan itu juga kebalikannya. Hubungan aperture sama shutter speed itu ibarat kita lagi nuangin air ke gelas dari keran. Air itu cahayanya, keran itu aperturnya, dan gelas itu shutternya. Kalau lubang kerannya itu makin gede, air yang keluar bakalan banyak. Artinya cahaya yang masuk pada bukaan yang gede itu bakal lebih banyak. Terus shutter ini gimana lamanya kita nampung air dari keran ini pada gelas. Coba deh, kalau kita nampung airnya bentar aja, air yang didapat cuma dikit. Tapi kalau kita nampungnya lama, air yang didapat bakal lebih banyak. Ini sama aja kayak shutter speed pada kamera. Kalau shutternya lama, cahaya yang ditangkap bakalan lebih banyak. Kalau di kamera, bisa aja kita atur bukaan aperture yang gede atau shutternya yang nanti buat dapetin cahaya yang lebih banyak sesuai yang kamu mau. Tapi bukan tanpa resiko. Kalau kamu pakai bukaan gede, luas ketajaman fokus pada foto itu bakalan lebih sempit. Contohnya, kalau kita foto dengan bukaan gede kayak f2,8, luas fokus objek yang difoto itu bakalan makin sempit. Ini bikin backgroundnya bakal ngeblur. Nah, kalau kita perkecil bukaannya, bukan aperture, artinya angkanya bakal semakin gede kayak f8. Semua area pada foto bakal lebih jelas. Biasanya, seseorang yang membuat landscape, dia bakalan menggunakan bukaan kecil untuk menampilkan latar belakang atau background pemandangan yang lebih jelas dan tajam. Yang harus kita ingat, makin kecil angka f-stopnya, makin lebar bukan lensanya, sehingga cahaya yang masuk akan lebih banyak. Ini bisa bantu kamu buat mengatur pencahayaan yang tepat. Shutter speed dan aperture aja belum lengkap. Kita butuh ISO biar hasil jepretan kamu makin sempurna. ISO ini kemampuan kamera atau tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap jumlah cahaya. Makin besar angka ISO, maka semakin sensitif dan besar pula cahaya yang didapatinya. Tapi dengan ISO yang tinggi bakal berpotensi bikin noise pada hasil fotonya. Ini contohnya. Otomatis kualitas gambar bakalan menurun. Mau zoom gambar dikit aja bisa jadi langsung belum. Standarnya, angka ISO pada kamera itu ada di kisaran 100 sampai 6400. Tapi ada juga kamera yang mampu lebih tinggi lagi. Tentunya
tentunya dengan harga kamera yang lebih mahal. DSLR dan mirrorless itu biasanya bisa mengatasi angka ISO yang tinggi nih dengan baik. Nah, sensor dan ukuran piksel kamera yang besar juga bisa mengatasi gangguan digital. Tapi balik lagi soal noise. Baiknya gunain ISO dengan angka serendah mungkin. Saya saranin nggak pakai ISO di atas 1600. Kalaupun kondisinya masih gelap, kamu bisa pakai bantuan lampu eksternal. Oke, jadi buat ngatur pencahayaan yang baik, buat dapetin foto yang bagus, kita perlu setting ketiga komponen exposure triangle ini, antara shutter speed, aperture, dan ISO. Nah, kalau saat kita mulai motret, komponen mana yang perlu diprioritasin dulu? Apakah ISO, speed, atau aperture? Nah, ini sebenarnya tergantung kondisi dan hasil foto yang kita mau itu kayak gimana. Misalkan, kamu mau motret orang di outdoor dengan objek jelas namun belakangnya ngeblur. Tapi kondisi di luar itu cahayanya sangat terik. Jadi, kamu bisa memprioritaskan aperturnya dulu buat dapetin efek bokeh atau blurnya itu dengan bukaan lebar seperti 2,8. Nah, karena bukaan lebar kayak gini, cahaya yang masuk bakalan banyak, terlebih di kondisi yang terik. Maka kamu bisa turunin ISO-nya serendah mungkin. Selanjutnya, kamu bisa nyesuaiin speednya berapa. Kalau di light meter ini masih keterangan, kamu bisa cepetin shutternya. Nggak ada settingan yang mutlak. Normalnya, petunjuk light meter itu ada di tengah. Tapi, kalau kamu mau fotonya sedikit lebih terang, maka kamu bisa lambatin shutternya. Dan sebaliknya, kalau pengen lebih gelap lagi, bisa naikin shutternya. Atau contoh lain, buat moto objek bergerak kayak moto mobil lagi jalan, moto dancer, kamu bisa prioritasin shutternya dulu. Oke teman-teman, jadi itu tadi pentingnya exposure triangle di saat kita memotret. Teman-teman bisa praktekin dan sering-sering berlatih biar terbiasa dalam menyeting ketiga komponen tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, baik teman-teman, itu tadi materi tentang triangle. Kemudian dilanjutkan dengan materi white balance. Kemudian juga akan ada materi tentang metering pada kamera. Jadi ini hanya singkat saja mungkin videonya, jadi sekitar 3 menit teman-teman videonya. Waktu awal pakai kamera, saya belum banyak tahu fitur-fitur yang ada di kamera. Kadang foto yang dihasilin malah jadi kuning atau malah kebiruan. Kalau kayak gini harus diapain? Nah, ternyata ini bisa diatasi dengan fitur kamera yang namanya white balance atau yang disebut juga WB. Contohnya gini, pas kamu lagi di ruangan di bawah lampu yang berwarna kuning dan kamu mulai memotret, wah, fotonya kayak kebanjir pas foto. Semuanya ke cover sama warna kuning, jadi nggak enak buat dilihat. Terus gimana caranya biar warna foto kamu ini lebih balance, lebih normal? Kamu bisa buka settingan white balance di kamera. Ada banyak pilihannya. Nah, pilihlah white balance yang sesuai untuk kondisi cahaya uang gini. Contohnya bisa pilih WB yang tungsten ini. Nah, mode tungsten ini biasanya dipakai pas moto dalam ruangan dengan lampu rumah untuk penerangannya. Pokoknya di kondisi cahaya yang hangat. Si mode tungsten ini bakal ngasih efek dingin, nambahin lebih banyak warna biru. Dengan begitu, hasilnya bakalan lebih balance, lebih seimbang, dan lebih normal. Gak kuning lagi. Ada kalanya kita moto di pagi hari, di mana matahari itu belum naik, cahaya yang terekam pada kamera itu lebih dingin, lebih biru. Kalau kamu mau dapetin hasil foto dengan warna yang seimbang, kamu bisa setting lagi white balance-nya. Nyari WB yang bisa ngebalance warna biru ini, contohnya bisa pakai settingan cloudy. Sama halnya kayak tadi, efek dari WB ini menyeimbangkan yang awalnya terlalu biru dengan nambahin lebih banyak temperatur kuning atau warm, bikin foto yang dihasilin bakalan lebih balance. Inilah fungsi white balance yang ada di kamera. Kalau kita artiin, white balance itu keseimbangan warna pada gambar. Kamera bakal mengolah dan menentukan keseimbangan warna gambar itu dengan baik. Biar warna putih terlihat putih, warna merah terlihat merah, dan warna hijau terlihat hijau.
Atau dengan kata lain, agar kamera merekam warna objek secara akurat dalam kondisi pencahayaan apapun. Kenapa sih warna pada foto itu bisa beda-beda? Nah, ini karena temperatur warna yang dihasilin dari sumber cahaya itu beda-beda juga. Temperatur warna itu maksudnya kesan yang ditimbulkan oleh cahaya terhadap sebuah objek ketika cahaya itu mengenai objek tersebut. Coba kalau kamu lihat cahaya matahari atau lampu ini. Cahaya yang dihasilin lampu ini kelihatan lebih kuning, tapi lampu yang sebelah sini menghasilin cahaya yang cenderung putih ke arah kebiruan. Nah, temperatur warna ini ada nilainya dari 1000 sampai 10.000 Kelvin. Nah, kalau nilainya kecil, anggaplah itu 1000 Kelvin, 2000 atau 3000, efek warna yang ditimbulkan cahaya tersebut kuning atau kebiruan. Tapi makin tinggi nilai Kelvinnya, efek cahaya yang dihasilin bakalan lebih kuning, makin hangat. Nah, dengan dasar nilai Kelvin inilah preset WB kayak tungsten dan Pauli tadi itu diciptain. Di beberapa kamera juga ada settingan white balance ini yang langsung ngatur nilai Kelvinnya atau bisa custom. Biasanya simbolnya itu pakai huruf K. Prinsipnya sama aja. Kalau kamu rasa foto kamu kebiruan dan kamu pengen timbangin atau bikin warnanya lebih hangat, kamu bisa naikin nilai Kelvinnya. Oh ya, hampir lupa. Ada juga settingan WB ini yang auto, standar WB di kamera. Jadi kamu nggak harus repot-repot lagi setting WB saat motret dengan kondisi cahaya yang berubah-ubah. Tapi kalau kamu bisa paham dengan penggunaan white balance ini, kamu bisa berkreasi, nambahin sedikit warna biar hasil fotonya lebih menarik dan sesuai keinginan kamu. Nah, itu semua teman-teman terkait materi tentang fotografi untuk pemula di Kartu Prakerja. Nah, di sini ada materi tambahan terkait penghasilan. Saya pikir juga ini cukup banyak kita dapatkan di beberapa video yang lain, tidak hanya di Prakerja. Jadi kita tidak mesti mengikuti ini. Jadi makanya saya bilang dari awal bahwa materi terkait fotografi dasar ini adalah hanya bicara tentang tiga ini: exposure to angel, kemudian white balance, dan metering kamera. Nah, sekarang kita mau coba lihat seperti apa materi yang sama pada media YouTube. Seperti ini teman-teman. Saya sudah sediakan dan kita tinggal lihat. Kaditkans, jumpa lagi di Kaditkans Channel. Dan sekarang kita bakal ngebahas tentang apa? Ayo, tentang apa? Tentang segitiga fotografi atau biasa disebut juga segitiga exposure dari penggabungan shutter speed, diafragma, dan ISO. Nah, yang pertama kita akan ngebahas tentang shutter speed. Oke, shutter speed itu apa sih? Shutter speed itu kecepatan si kamera mengambil gambar, mengambil foto, mengambil momen ya. Jadi satuan shutter speed itu dari 1 sampai ada yang paling gede itu 1/8000 ya, ada kamera yang paling gede itu ada 1/8000 dan satuan shutter speed itu second. Oke, ada dua teknik cara yang bisa kita gunakan di shutter speed. Yang pertama, speed lambat. Nah, speed lambat itu apa sih? Speed lambat itu gimana caranya si kamera mengambil gambar dengan cara speed yang lambat dan hasil gambarnya bakal jadi seperti contoh yang ini. Nah, itu contoh shutter speed lambat. Shutter speed lambat itu kisaran dari ada yang sampai paling lambat itu 30 second. 30 detik itu lama banget kan. Dan ada 1 second, bahkan 1/5 second sampai 1/20 second itu masih dikategorikan speed lambat. Nah, speed lambat itu kita gunakan dalam kondisi yang gelap. Kita bisa menggunakan shutter speed lambat. Oke. Dan shutter speed lambat
menghasil cahaya semakin banyak. Itu gunanya shutter speed. Dan shutter speed yang kedua itu adalah shutter speed cepat. Shutter speed cepat itu apa sih? Shutter speed cepat itu si kamera mengambil gambar dengan cara kecepatan tinggi. Kecepatan paling tinggi di kamera itu ada sekitar 1/8.000 second. Itu lama, itu cepat banget ya. Per 8.000 tuh asli. Itu gunanya buat ngambil momen-momen yang selalu bergerak. Dan contoh gambarnya ada seperti ini. Nah, tapi ingat, misalnya kita pakai shutter speed cepat, otomatis gambar lu akan berubah menjadi gelap. Karena apa? Karena si kamera mengambil cahaya itu sangat cepat. Dibandingkan dengan shutter speed lambat, kamera bakal mengambil cahaya dengan cara yang lambat. Seperti kita anggap saja ini shutter speed. Oke, misalnya ini cahaya. Kita pakai shutter speed lambat. Set, banyak kan cahaya yang masuk. Coba kita pakai shutter speed cepat. Set. Hasil gambar bakal jadi lebih gelap dibanding dengan shutter speed lambat. Tapi keuntungannya shutter speed cepat, lu bisa ngambil momen dengan cepat. Misalnya orang jalan, orang lari, atau motor, mobil yang sedang bergerak. Kayak itulah shutter speed. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua itu apa? Kedua itu aperture atau diafragma. Biasa kita sebut juga orang-orang ngomong tuh bukaan. Bukaan itu satuannya adalah F kecil ya. Nah, apa sih diafragma itu? Apa sih bukaan itu? Apa sih aperture itu? Jadi diafragma itu adalah bukan si jendela kamera itu. Jadi ibaratnya itu aperture itu ya jendela. Di rumah lu pasti di kamar lu tuh ada jendela kan. Nah, jendela itu ada hordingnya. Misalnya cahaya dari luar, cahaya matahari itu masuk ke ruangan lu, ruangan kamar lu yang ada jendelanya, dan di situ ada hordingnya. Nah, hordingnya itu terbuka lebar. Nah, semakin lebar lu membuka hording lu, maka semakin banyak cahaya yang masuk. Dan sebaliknya, semakin kecil hording yang lu tutup, semakin dikit cahaya yang masuk. Oke, lu mau bikin bokeh, lu pakai f yang kecil. Kayak lensa fix itu pakai f yang 1,8. Dan hasil gambar cahaya yang masuk itu banyak dan bokeh di belakangnya cakep bener. Makanya kalau lu mau foto dan hasil yang belakangnya itu blur, lu pakai diafragma. Konten kebersamaan di rumah aja. 22 Mei jam. Yang bukaannya kecil, bukaan angkanya yang kecil. Dan balik. Nah, itu tadi teman-teman perbandingan materi yang disajikan lewat kartu prakerja dengan materi yang kita dapatkan secara gratis di YouTube. Jadi tinggal teman-teman saja yang membandingkan. Kalau menggunakan kartu prakerja ini biayanya berapa ya? Iya, 100.000 terkait fotografi untuk pemula. Sedangkan di YouTube ini gratis dan bisa diakses kapan saja dan bebas. Nah, jadi sebenarnya materi-materi yang ada di kartu prakerja itu juga tidak dan kebanyakan juga kalau terkait kualitas tidak jauh berbeda dengan kualitas yang disajikan di kartu prakerja. Jadi teman-teman, informasi ini hanya ingin menguatkan saja bahwa keinginan untuk belajar mengembangkan diri tidak hanya terbatas lewat kartu prakerja saja, tetapi media YouTube salah satu media solusi untuk kita pelajari. Baik, itu saja pada video kali ini yang saya dapat sajikan ke teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu atau bisa memberi manfaat untuk semuanya. Dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.